Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut hasil wawancara saya dengan rekan sejawat tentang penyelesaian kasus dari Pak Dodi. Berikut dengan teman saya. Saya Herpelina Damanik SPD sebagai guru PKN SMA Negeri 2 Tambak. Ibu ada bacaan tadi, artikel tadi Bu baca-baca. Jadi gini Bu, saya sebagai CGP Angkatan 3 dari sekolah kita ini dapat tugas dari LMS untuk mewawancarai salah seorang guru. Nah, alhamdulillah Eda mau ya. Iya mau. Ini untuk menyelesaikan sebuah kasus. Nah, kasus ini lebih kurang begini. Ibu diibaratkan sebagai kepala sekolah nih, ya, di sebuah sekolah. Nah, kemudian ada yang namanya Pak Dodi. Dia kinerjanya sebenarnya bagus, ya, dia pintar. Kemudian ini untuk mempelajari segala sesuatunya ke siswa juga mudah dimengerti, gitu ya. Tapi pada suatu ketika dia integritasnya jadi berkurang, ya. Kemudian dia melaksanakan studi tour dan melakukan proses manipulasi data. Nah, ibu sebagai kepala sekolah tentu dengan berat hati gitu ya harus melepaskan Pak Dodi tersebut. Nah, jadi dia dikeluarkan. Nah, kemudian pada suatu masa lagi dia minta rekomendasi nih kepada ibu sebagai kepala sekolah untuk memberikan rekomendasi terbaik pada sekolah yang akan ditujunya. Nah, kira-kira dengan kondisi bapak ini yang seperti ini, kemudian dengan kehidupan keluarganya juga, istrinya nggak bekerja nih Bu, kemudian anaknya 3. Nah, kira-kira ibu akan memberikan rekomendasi yang bagaimana ke sekolah yang akan dituju oleh Pak Dodi ini. Silakan Bu. Terima kasih Bu atas wawancara yang sudah diberikan kepada saya. Menurut saya Bu, rekomendasi yang akan saya berikan nantinya kepada Pak Dodi, tentu saya melakukan rekomendasi dengan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan Bu. Karena kita ketahui juga kehidupan Pak Dodi pun kurang Bu. Bagaimana dia untuk membiayai kehidupan keluarganya, anak istrinya, apalagi anak Pak Dodi masih sangat kecil-kecil. Dan mudah-mudahan Bu, Pak Dodi bisa untuk merubah sikap di sekolah yang akan dia tuju nanti. Dan sebelumnya juga setelah rekomendasi itu saya berikan kepada Pak Dodi, saya akan memberikan juga penguatan Bu, agar supaya perilaku yang sudah dilakukan yang kurang di sekolah yang sekarang untuk menuju ke sekolah yang baru tidak akan diperbuat lagi Bu. Kira-kira begitu Bu, alasan Bu dalam hal memberikan rekomendasi Bu. Jadi banyak sekali pertimbangan, ya betul Bu. Dalam satu sisi nanti coba kalau kita yang di posisi itu, betul. Dan segala sesuatunya yang kita penuh harap gitu ya. Oke, bijaksana sekali Bu ya. Ya, kalau di tanggapan saya sih gitu ya, memang lebih dahulu kita harus memanggil Pak Dodinya dulu ya, kemudian berbicara dari hati ke hati. Terus ya seperti yang Ibu sampaikan, berikan penguatan gitu ya, bahwa yang baik di sini diteruskan, yang buruknya ditinggalkan. Iya Bu. Oke, makasih ya Bu ya. Oke. Kemudian tanggapan saya nih terhadap pendapat dari Bu Herpelina, ini sebagai pemimpin kita membuat suatu keputusan memang tidak mudah. Ada dilema gitu ya Bu, dilema etika namanya Bu. Nah, dalam satu sisi benar gitu ya, bahwa dia seorang guru yang berkompetensi. Dalam satu sisi dia salah karena memang kinerjanya yang berkurang. Tapi dia melakukan itu karena memang kebutuhan pula ya gitu ya Bu ya. Jadi ini ada bujukan moral juga di sini, yaitu kesalahan yang di Pak Dodi tadi, dia merayu meminta rekomendasi supaya diterima di sekolah yang baru dengan dengan kinerja yang selama ini juga bagus gitu ya. Oke, kira-kira selain dari faktor yang Ibu sampaikan tadi, mungkin banyak
faktor lain mungkin Bu yang mendasari Ibu menyampaikan atau memberikan pendapat seperti itu? Selain tadi nih karena dia memang butuh keuangannya gitu ya, dengan kondisi istri yang tidak bekerja, kemudian anak yang 3 orang butuh biaya semua. Nah kira-kira faktor apa sih yang lebih mendukung Ibu untuk memberikan keputusan seperti itu? Mungkin Satu sisi dia juga rekan kerja gitu rekan ya Bu kerja ya. ya Bu, Jadi rekan dilema kerja, antara dilema ya. Dan saya juga mungkin tidak ingin bersahabat dengan Pak Dodi ini hanya ketika dia mengajar sama satu tempat dengan saya. Jadi Dan ketika di luar pun walaupun beda tempat pekerjaannya, saya berharap juga jikalau berjumpa di mana atau di luar, hubungan itu tetap terjalin. ya Bu, terima kasih waktunya Bu ya. Oke, Nah, Bu, sama-sama. mudah-mudahan segala keputusan yang kita ambil nanti tidak menimbulkan keraguan lagi dan hasilnya juga sesuai dengan yang diharapkan. Oke, terima kasih Bu Oke, ya. Bu, Oke, terima kasih sama-sama, Bu. waktunya ya. Sama-sama, Bu. Oke, saya permisi Bu ya. Oke, Bu. Ya, Bu. Ya, Nak. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.